Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin pagi 12 Rabiul Awal, permulaan tahun dari peristiwa gajah, dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anusirwan, atau bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku, menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Syariyah yang isinya mirip dengan riwayat tersebut. Diriwayatkan juga bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 14 balkon istana Kisra, padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Buhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke tanah. Peristiwa-peristiwa tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, namun Muhammad Al-Ghazali tidak mengakuinya. Setelah Aminah melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Abdul Muthalib pun datang dengan perasaan sukacita, lalu membawa beliau ke dalam Ka'bah seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Dia memilih nama Muhammad. Nama ini belum dikenal di bangsa Arab bagi beliau. Beliau dikhitan pada hari ke-7 seperti yang biasa dilakukan orang-orang Arab. Dan ada juga yang berpendapat bahwa beliau telah dikhitan ketika lahir, berdalil sebagai berikut. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umar bin Abdul Bar yang mengatakan telah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Dari penuturan Abdullah bin Abbas dari ayahnya, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, yang berkata, Rasulullah dilahirkan dalam keadaan dikhitan dan pusar yang telah terpotong. Maka kakeknya terkejut melihat itu dan berkata, "Anakku ini pasti akan mendapatkan urusan yang agung." Dan yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dengan sanadnya dari Sufyan bin Muhammad Al-Musaisi. Husain bercerita kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara karunia Allah bagi diriku bahwa aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, dan tidak ada seorang pun yang melihat kemaluanku." Wanita yang pertama kali menyusui beliau setelah ibundanya adalah Thuwaibah. Dia adalah seorang hamba sahaya Abu Lahab yang kebetulan sedang menyusui anaknya yang bernama Masyruh. Sebelumnya, wanita ini juga menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib. Setelah itu dia menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Tradisi yang berjalan di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, di mana mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya. Tujuannya adalah menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit yang biasa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab. Maka Abdul Muthalib mencari para wanita yang bisa menyusui beliau. Dia meminta kepada seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar agar menyusui beliau, Halimah binti Abu Zu'aib, dengan didampingi suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza yang berjulukan Abu Kabsyah dari kabilah yang sama. Saudara-saudara sepersusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Al-Harith, Unaisah binti Al-Harith, Hadzofah atau Jadzofah binti Al-Harith,
yaitu Asy-Syaima', yang merupakan julukan yang umumnya dipakai untuk namanya. Selain menyusui Rasulullah SAW, Halimah juga menyusui Abu Sufyan Al-Haris bin Abdul Muttalib, anak paman atau keponakan Rasulullah SAW. Paman beliau SAW, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, juga disusui di Bani Sa'ad bin Bakar. Suatu hari, ibu susuan Rasulullah SAW juga pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib selagi beliau masih dalam susuannya. Dengan demikian, Hamzah bin Abdul Muttalib adalah saudara sesusuan Rasulullah SAW dari dua pihak, yaitu dari Suwaibah dan dari Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah bisa merasakan berkah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga bisa mengundang dedak kekaguman. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, yang mengisahkan bahwa Halimah Sa'diyah pernah keluar dari negerinya bersama suami dan anak yang disusuinya, serta bersama beberapa wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Tujuan mereka adalah mencari anak yang bisa disusui. Dia berkata, itu terjadi pada masa paceklik, tidak banyak kekayaan yang tersisa. Aku pergi sambil naik keledai betina berwarna putih milik kami dan seekor unta yang sudah tua dan tidak bisa diambil air susunya lagi walau setetes pun. Sepanjang malam kami tidak pernah tidur karena harus menina-bobokkan bayi kami yang terus-menerus menangis karena kelaparan. Air susuku juga tidak bisa diharapkan, sekalipun kami tetap masih mengharapkan adanya uluran tangan dan jalan keluar. Aku pun pergi sambil menunggang keledai betina milik kami dan hampir tidak pernah turun dari punggungnya, sehingga keledai itu pun semakin lemah kondisinya. Akhirnya kami serombongan tiba di Mekah dan kami langsung mencari bayi yang bisa kami susui. Setiap wanita dari rombongan kami yang ditawari Rasulullah SAW pasti menolaknya. Setelah tahu bahwa beliau adalah anak yatim, tidak mengherankan karena kami memang mengharapkan imbalan yang cukup memadai dari bapak bayi yang hendak kami susui. Kami semua berkata, dia adalah anak yatim, tidak ada pilihan bagi ibu dan kakek beliau SAW, karena kami tidak menyukai keadaan seperti itu. Setiap wanita dari rombongan kami sudah mendapatkan bayi yang disusuinya, kecuali aku sendiri. Tatkala kami sudah siap-siap untuk kembali, aku berkata kepada suamiku, demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama wanita teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang kususui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya. Suaminya menjawab, jangan lakukan itu. Aku pun berkata, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dengan mengambil anak itu. Halimah melanjutkan kisahnya, aku pun pergi menemui bayi itu, dan aku siap membawanya. Tatkala menggendongnya, seakan-akan aku tidak merasa repot karena mendapat beban yang lain. Aku segera kembali menghampiri hewan tungganganku, dan tatkala puting susuku kusodorkan kepadanya, bayi itu bisa menyedot air susu sesukanya dan meminumnya hingga kenyang. Anak kandungku sendiri juga bisa menyedot air susu sepuasnya hingga kenyang. Setelah itu keduanya tertidur pulas. Padahal sebelum itu kami tidak pernah tidur sedikitpun karena mengurus bayi kami. Kemudian suamiku menghampiri untanya yang sudah tua. Ternyata air susunya menjadi penuh. Maka kami memerahnya. Suamiku bisa meminum air susu unta kami. Begitu pula aku, hingga kami benar-benar kenyang. Malam itu adalah malam yang terasa paling indah bagi kami. Esok harinya suamiku berkata kepadaku, demi Allah, tahukah engkau wahai Halimah, engkau telah mengambil satu jiwa yang penuh berkah.
Halimah As-Sa'diyah pun berkata, "Demi Allah, aku pun berharap yang demikian itu." Halimah As-Sa'diyah melanjutkan penuturannya, "Kemudian kami pun siap-siap pergi dan aku menunggang keledaiku. Semua bawaan kami juga kunaikkan bersamaku di atas punggungnya. Demi Allah, setelah kami menempuh perjalanan cukup jauh, tentulah keledai-keledai mereka tidak akan mampu membawa beban seperti yang aku bebankan di atas punggung keledaiku. Sehingga rekan-rekanku berkata kepadaku, 'Wahai putri Abu Zu'aib, celaka engkau, tunggulah kami. Bukankah ini adalah keledaimu yang pernah engkau bawa bersama kita dulu?' Halimah As-Sa'diyah berkata, 'Demi Allah, begitulah, ini adalah keledaiku dulu.' Mereka berkata, 'Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa.' Kami pun tiba di tempat tinggal kami di daerah Bani Sa'ad bin Bakar. Aku tidak pernah melihat sepetak tanah pun milik kami yang lebih subur saat itu. Domba-domba kami datang menyongsong kedatangan kami dalam keadaan kenyang, dan air susunya juga berisi penuh, sehingga bisa kami memerahnya dan meminumnya. Sementara setiap orang yang memerah air susu hewannya sama sekali tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun, dan kelenjar susunya juga kempes. Sehingga mereka berkata garang kepada para pengembalanya, 'Celakalah kalian, lepaskanlah hewan gembalaannya kalian seperti yang dilakukan oleh gembala putri Abu Zu'aib.' Namun domba-domba mereka pulang ke rumah tetap dalam keadaan lapar dan tidak ada setetes pun mengeluarkan air susu. Sementara domba-dombaku pulang dalam keadaan kenyang dan kelenjar susunya berisi penuh. Kami senantiasa mendapatkan tambahan berkah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuan kami. Lalu kami menyampihnya, dia tumbuh dengan baik, tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bahkan sebelum usia 2 tahun pun dia sudah tumbuh pesat. Kemudian kami membawanya kepada ibunya, meskipun kami masih berharap agar anak itu tetap berada di tengah-tengah kami, karena kami bisa merasakan berkahnya. Maka kami menyampaikan niat ini kepada ibunya. Aku berkata kepadanya, 'Andaikan saja engkau sudi membiarkan anakmu ini tetap bersama kami hingga menjadi besar, karena aku khawatir dia terserang penyakit yang biasa menjalar di Mekah.' Kami terus-menerus merayu ibunya agar dia berkenan mengembalikan anak itu tinggal bersama kami. Begitulah Rasulullah SAW tinggal di tengah-tengah Bani Sa'ad bin Bakar. Hingga tatkala beliau berumur 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa pembelahan dada beliau. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril, yang saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya. Malaikat Jibril memegang beliau dan melentangkannya, lalu membelah dada dan mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, 'Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu.' Lalu malaikat Jibril mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan menggunakan air Zam-Zam, kemudian menata dan memasukkannya ke tempatnya semula. Anak-anak kecil lainnya berlarian mencari ibu susunya dan berkata, 'Muhammad telah dibunuh.' Mereka pun datang menghampiri beliau yang wajahnya semakin berseri. Dengan adanya peristiwa pembelahan dada itu, maka Halimah As-Sa'diyah merasa khawatir terhadap keselamatan beliau, sehingga dia mengembalikan beliau kepada ibunya. Kemudian beliau hidup bersama ibunda tercinta hingga berumur 6 tahun. Beberapa waktu kemudian, Aminah binti Wahab merasa perlu mengenang suaminya yang telah meninggal dunia dengan cara mengunjungi kuburannya di Yathrib, Madinah. Maka dia pergi dari Mekah menempuh perjalanan sejauh 500 km bersama putranya yang yatim yaitu Rasulullah SAW, disertai pembantu wanitanya yaitu Ummu Aiman. Setelah menetap selama 1 bulan di Madinah, maka Aminah binti Wahab dan rombongannya siap-siap untuk kembali ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itu dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Abdul Muthalib membawa Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Perasaan kasih sayang di dalam hatinya terhadap cucunya yang kini yatim piatu semakin kuat, karena cucunya harus menghadapi cobaan baru di atas luka yang lama. Hatinya bergetar oleh perasaan kasih sayang yang tidak pernah dirasakannya sekalipun terhadap anak-anaknya sendiri.
Dia tidak ingin cucunya hidup sebatang kara, bahkan dia lebih mengutamakan cucunya daripada anak-anaknya. Ibnu Hisham menceritakan, ada sebuah dipan yang diletakkan di dekat Ka'bah untuk Abdul Muthalib. Sedangkan kerabat-kerabatnya biasa duduk di sekeliling dipan itu hingga Abdul Muthalib keluar dari sana. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani duduk di dipan itu sebagai penghormatan terhadap dirinya. Suatu hari saat Rasulullah SAW telah menjadi anak kecil yang montok, beliau duduk di atas dipan itu. Maka paman-paman beliau langsung memegang dan menahan agar tidak duduk di atas dipan itu. Tatkala Abdul Muthalib melihat kejadian ini, dia berkata, "Biarkan anakku ini, demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Kemudian Abdul Muthalib duduk bersama beliau di atas dipannya sambil mengelus punggung beliau dan senantiasa merasa gembira terhadap apapun yang beliau lakukan. Pada usia 8 tahun lebih 2 bulan 10 hari dari umur Rasulullah SAW, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Sebelum meninggal, Abdul Muthalib sudah berpesan menitipkan pengasuhan sang cucu kepada pamannya, Abu Thalib, saudara kandung bapak beliau. Abu Thalib menjalankan kewajiban yang diembankan kepadanya untuk mengasuh keponakannya dengan penuh tanggung jawab seperti halnya dia mengasuh anak-anaknya sendiri. Dia bahkan mendahulukan kepentingannya di atas kepentingan mereka. Selain itu, ia mengistimewakannya dengan penghargaan yang begitu berlebihan. Perlakuan tersebut terus berlanjut hingga beliau berusia di atas 40 tahun. Paman beliau masih tetap memuliakannya, memberikan pengamanan terhadapnya, menjalin persahabatan, ataupun mengobar permusuhan dalam rangka pembelaannya. Pembahasan tentang hal ini akan kami uraikan di bagian tersendiri. Ibnu As-Sakir meriwayatkan dari Julhumah bin Al-Faltah yang berkata, tatkala aku tiba di Mekah, orang-orang sedang dilanda musim paceklik. Orang-orang Quraisy berkata, "Wahai Abu Thalib, lembah sedang kekeringan dan kemiskinan melanda, marilah kita berdoa meminta hujan." Maka Abu Thalib keluar bersama anak kecil yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa awan yang sedang berjalan pelan-pelan. Di sekitar Abu Thalib juga ada beberapa anak kecil lainnya. Dia memegang anak kecil itu dan menempelkan punggungnya di dinding Ka'bah. Jari jemarinya memegang anak itu. Langit yang tadinya bersih tiba-tiba saja mendung datang dari segala penjuru, lalu menurunkan hujan yang sangat deras, hingga lembah-lembah terairi dan ladang-ladang menjadi subur. Abu Thalib mengisyaratkan hal ini dalam syair yang dibacakannya. Putih berseri meminta hujan dengan wajahnya, penolong anak yatim dan pelindung wanita janda. Ketika usia Rasulullah SAW mencapai 12 tahun, ada yang berpendapat lebih dari 2 bulan 10 hari, Abu Thalib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam. Hingga tiba di Busra, yaitu suatu daerah yang sudah termasuk Syam, yang merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab. Walaupun di bawah kekuasaan bangsa Romawi, di tengah negeri ini ada seorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira. Nama aslinya adalah Jurjis. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelumnya rahib tersebut tidak pernah keluar, namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah SAW dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahuinya dari cincin nubuah yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapati tanda itu di dalam kitab kami."
Kemudian sang rohib meminta agar Abu Thalib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam. Karena dia takut gangguan orang-orang Yahudi, maka Abu Thalib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke Mekah. Pada awal masa remaja, Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad bin Bakar dan di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Ketika berusia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke negeri Syam dengan modal yang diperoleh dari Khadijah radhiyallahu anha. Ibnu Ishaq berkata, Khadijah binti Khuwailid adalah salah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan bernasab baik. Dia menyewa banyak kaum lelaki untuk memperdagangkan hartanya dengan sistem bagi hasil. Kabilah Quraisy dikenal sebagai pedagang handal, maka tatkala sampai ke telinganya tentang kejujuran bicara, amanah dan akhlak Rasulullah SAW yang mulia, dia mengutus seseorang untuk menemuinya dan menawarkannya untuk memperdagangkan harta miliknya ke negeri Syam. Dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa yang tidak pernah dipercayakannya kepada pedagang-pedagang yang lainnya. Beliau juga didampingi oleh seorang pembantunya bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran tersebut dan berangkat dengan barang-barang dagangannya bersama pembantunya tersebut hingga sampai ke Syam. Ketika beliau pulang ke Mekah dan Khadijah melihat betapa amanahnya beliau terhadap harta yang diserahkan kepadanya, begitu juga dengan keberkahan dari hasil perdagangan yang belum pernah didapatinya sebelum itu. Ditambah lagi informasi dari Maisarah, pembantunya, tentang budi pekerti beliau, kejeniusan, kejujuran, dan keamanahannya, maka dia seakan menemukan apa yang dicarinya selama ini. Padahal banyak kaum laki-laki bangsawan dan pemuka yang sangat berkeinginan untuk menikahinya, namun semuanya ditolak. Akhirnya, dia menceritakan keinginan hatinya kepada teman wanitanya, Nafisah binti Munayyah, yang kemudian bergegas menemui beliau dan meminta kesediaan beliau untuk menikahi Khadijah. Beliau pun menyetujuinya dan menceritakan hal tersebut kepada paman-pamannya. Kemudian mereka mendatangi paman Khadijah untuk melamar keponakannya. Maka pernikahan pun berlangsung setelah itu, dan akad tersebut dihadiri oleh Bani Hashim dan para pemimpin Mudhar. Hal ini terjadi 2 bulan sepulang beliau dari Syam. Mas kawin beliau adalah 20 ekor unta muda. Usia Khadijah binti Khuwailid sendiri adalah 40 tahun, yang pada masa itu dia merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai, dan kaya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah menikahi wanita lain hingga Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Putri-putri beliau selain Ibrahim yang dilahirkan Maria Al-Qibtiyah dilahirkan dari Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah Al-Qasim, yang dengan nama ini beliau dijuluki Abul Qasim, Abdullah yang dijuluki At-Thayyib, dan At-Thahir, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semua putra beliau meninggal dunia selagi kecil, sedangkan putri-putri beliau semuanya hidup pada masa Islam. Mereka semua menggantutnya dan juga ikut berhijrah, namun semuanya meninggal dunia semasa beliau masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu anha yang meninggal 6 bulan sebelum beliau wafat. Pada usia 35 tahun, orang-orang Quraisy sepakat untuk merenovasi Ka'bah, karena Ka'bah itu berupa susunan batu-batu lebih tinggi dari badan manusia, tepatnya 9 hasta yang dibangun sejak masa Ismail, tanpa ada atapnya, sehingga banyak pencuri yang sering mengambil barang-barang berharga yang tersimpan di dalamnya. 5 tahun sebelum kenabian, kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram, sehingga sewaktu-waktu bisa membuat Ka'bah menjadi runtuh. Kondisi seperti itu membuat bangunan Ka'bah semakin rapuh dan dinding-dindingnya pun sudah pecah-pecah. Sementara itu, orang-orang Quraisy dihinggapi rasa bimbang antara merenovasi dan membiarkannya apa adanya. Namun, akhirnya mereka sepakat
untuk hanya memasukkan bahan-bahan bangunan yang baik-baik saja. Mereka tidak menerima dana dari penghasilan para pelacur, jual beli dengan sistem riba, dan perampasan terhadap harta orang lain. Meski sudah demikian, mereka tetap merasa takut untuk merobohkannya. Akhirnya, Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi mengawali perobohan bangunan Ka'bah, lalu diikuti oleh semua orang. Setelah tahu tidak ada sesuatu pun yang menimpa Al-Walid, mereka terus bekerja merobohkan setiap bangunan Ka'bah hingga sampai rukun Ibrahim. Setelah itu, mereka siap membangunnya kembali. Mereka membagi sudut-sudut Ka'bah dan mengkhususkan setiap kabilah dengan bagiannya sendiri-sendiri. Setiap kabilah mengumpulkan batu-batu yang baik dan mulai membangun. Yang bertugas menangani urusan pembangunan Ka'bah ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum. Nama aslinya adalah Ptolemeus. Tatkala pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang berhak mendapat kehormatan meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya semula. Perselisihan ini terus berlanjut selama 4 atau 5 hari tanpa ada keputusan. Bahkan, perselisihan itu semakin meruncing dan hampir saja menjurus kepada pertumpahan darah di tanah suci. Akhirnya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi tampil dan menawarkan jalan keluar dari perselisihan di antara mereka. Dengan menyerahkan urusan ini kepada siapapun yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, mereka menerima cara ini. Allah menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Rasulullah SAW. Tatkala mengetahui hal ini, mereka berbisik-bisik, "Inilah Al-Amin, kami rela kepadanya. Inilah dia Muhammad." Setelah mereka semua berkumpul di sekitar beliau dan mengabarkan apa yang harus beliau lakukan, maka beliau meminta sehelai selendang. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad tepat di tengah-tengah selendang. Lalu meminta pemuka-pemuka kabilah yang saling berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang, lalu memerintahkan mereka secara bersama-sama mengangkatnya. Setelah mendekati tempatnya, beliau mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya di tempat semula. Ini merupakan cara pemecahan yang sangat jitu dan memuaskan hati semua orang. Orang-orang Quraisy kehabisan dana dari penghasilan yang baik, maka mereka menyisakan di bagian utara kira-kira 6 hasta yang kemudian disebut Al-Hijr atau Al-Hatim. Mereka membuat pintunya lebih tinggi dari permukaan tanah agar tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang sangat menginginkannya. Setelah bangunan Ka'bah mencapai ketinggian 15 hasta, mereka memasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Setelah selesai, Ka'bah itu berbentuk segi 4 yang ketinggiannya kira-kira mencapai 15 meter. Panjang sisinya di tempat Hajar Aswad dan sebaliknya adalah 10 kali 10 meter. Hajar Aswad itu sendiri diletakkan dengan ketinggian 1,5 meter dari permukaan pelataran untuk tawaf. Sisi yang ada pintunya dan sebaliknya setinggi 12 meter. Adapun pintunya setinggi 2 meter dari permukaan tanah. Di sekeliling luar Ka'bah ada pagar dari bagian bawah ruas-ruas bangunan. Di bagian tengahnya dengan ketinggian 0,25 meter dan lebarnya kira-kira 0,33 meter. Pagar ini dinamakan Asyad Darwan. Namun kemudian orang-orang Quraisy meninggalkannya. Nabi SAW telah menghimpun sekian banyak kelebihan dari berbagai lapisan manusia. Selama pertumbuhan beliau menjadi seorang sosok yang unggul dalam pemikiran yang jitu, pandangan yang lurus, mendapat sanjungan karena kecerdikan, kelurusan pemikiran, pencarian sarana dan tujuan. Beliau lebih suka berdiam berlama-lama untuk mengamati, memusatkan pikiran, dan menggali kebenaran. Dengan akalnya, beliau mengamati keadaan negerinya. Dengan fitrahnya yang suci, beliau mengamati lembaran-lembaran kehidupan.
keadaan manusia dari berbagai golongan. Beliau merasa risih terhadap kufarat dan menghindarinya. Beliau berhubungan dengan manusia dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dan keadaan mereka. Selagi mendapatkan yang baik, maka beliau bersekutu di dalamnya. Jika tidak, maka beliau lebih suka dengan kesendiriannya. Beliau tidak minum khamr, tidak mau makan daging hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala, tidak mau menghadiri upacara atau pertemuan untuk menyembah patung. Bahkan sejak kecil, beliau senantiasa menghindari jenis penyembahan yang batil ini. Sehingga tidak ada sesuatu yang lebih beliau benci selain penyembahan kepada patung-patung ini. Dan hampir-hampir beliau tidak sanggup menahan kesabaran tatkala mendengar sumpah yang disampaikan kepada Lata dan Uzza. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak pernah terlintas dalam benakku suatu keinginanku untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kecuali hanya 2 kali. Namun, kemudian Allah Ta'ala menjadi penghalang antara diriku dengan keinginan itu. Setelah itu, aku tidak lagi berkeinginan sedikitpun hingga Allah Ta'ala memuliakan aku dengan risalahnya." Suatu malam, aku pernah berkata kepada seorang pemuda yang sedang mengembala kambing bersamaku di suatu bukit di Mekah, "Awasilah kambing-kambing gembalaanku, karena aku hendak masuk Mekah dan hendak mengobrol di sana seperti yang dilakukan para pemuda yang lain." Rekanku itu berkata, "Aku akan melaksanakannya." Maka aku beranjak pergi. Di samping rumah pertama yang kulewati di Mekah, aku mendengar suara tabuhan rebana. Aku bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang menjawab, "Pesta pernikahan Fulan dan Fulana." Aku ikut duduk-duduk di sana dan mendengarkan. Namun Allah Ta'ala menutupi telingaku dan aku langsung tertidur. Hingga aku terbangun karena sengatan matahari besok harinya. Aku kembali menemui rekanku dan dia langsung menanyakan keadaanku. Maka aku mengabarkan apa yang terjadi. Pada malam lainnya, aku berkata seperti itu pula dan berbuat hal yang sama. Namun lagi-lagi aku mengalami kejadian yang sama seperti malam sebelumnya. Maka setelah itu, aku tidak lagi ingin berbuat hal yang buruk. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an yang berkata, tatkala Ka'bah sedang direnovasi, Rasulullah SAW ikut bergabung bersama Abbas mengambil batu. Abbas berkata kepada beliau, "Angkatlah jubahmu hingga ke atas lutut agar engkau tidak terluka oleh batu." Namun, karena itu beliau justru terjerembab ke tanah. Maka beliau menghujamkan pandangan ke langit, kemudian bersabda, "Ini gara-gara jubahku, ini gara-gara jubahku." Lalu beliau mengikatkan jubahnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa beliau setelah itu tidak pernah terlihat menampakkan auratnya. Rasulullah SAW juga menonjol di tengah kaumnya karena perkataan yang lemah lembut, akhlaknya yang utama, sifat-sifatnya yang mulia. Beliau adalah orang yang paling utama kepribadiannya di tengah kaumnya, paling bagus akhlaknya, paling terhormat dalam pergaulannya dengan para tetangga, paling lemah lembut, paling jujur perkataannya, paling terjaga jiwanya, paling terpuji kebaikannya, paling baik amalnya, paling banyak memenuhi janji, paling bisa dipercaya hingga mereka menjulukinya Al-Amin. Karena beliau menghimpun semua keadaan yang baik dan sifat-sifat yang diridhoi orang lain. Keadaan beliau juga digambarkan Ummul Mukminin, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau membawa bebannya sendiri, memberi orang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.